Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali di channel Rakyatku TV. Dan kali ini menarik pembahasannya. Ini program yang bahkan dihadiri oleh Presiden. Makassar Recover. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, saya hari ini kedatangan tamu luar biasa dan beliau adalah Ketua Makassar Recover. Ibu, saya perkenalkan, nama lengkapnya adalah Dr. Andi Haja Hadijah Iriani, SPTHT MSc. Kalau dilihat karirnya luar biasa. Beliau pernah menjadi Kepala Rumah Sakit Umum Pasar Bulu Rekang, kemudian pernah menjabat Kadis Kesehatan Kabupaten Rekang, Kepala BKKBD Kabupaten Rekang, kemudian Wadir Pelayanan Medis Rumah Sakit Daya, diangkat lagi Direktur, kemudian dipilih lagi menjadi Asisten Bidang Administrasi Umum Sekot Makassar, lalu diangkat Kepala BKD, sekarang jadi Bapeda, sekarang Kadis Kesehatan, dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Makassar Recover. Luar biasa, wonderful woman. Kita sapa, apa kabar Dr. Ani? Alhamdulillah baik Pak Suman. Sehat-sehat ya. Iya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut, buat sahabat Rakyatku TV dimanapun Anda berada, saya mau sampaikan kita akan lihat bagaimana seorang wali kota seperti Pak Dhani Pomanto untuk kemudian menggenjot program ini untuk melibatkan semua masyarakat Makassar. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi COVID hari ini menuntut kita untuk terus bergerak, tidak boleh lengah. Makassar atau Kota Makassar memiliki sebuah program untuk menuntaskan persoalan COVID-19 ini, sekaligus tetap mempersiapkan masyarakat tidak lengah untuk menghadapi pandemi berikut. Maka dengan itu mari bersatu melawan COVID-19 demi Makassar Recover atau Makassar Pulih, Makassar Sehat, dan Makassar Selamat. Saksikan program Makassar Recover di channel YouTube Rakyatku TV. Subscribe, like, and comment untuk raih Adama Reward. Peduli ki, selamat. Pemirsa Rakyatku TV, kita kembali bersama Dr. Ani. Bu Ani, Yes. sejauh mana sih program Makassar Recover sekarang? Silakan. Baik. Jadi memang Makassar Recover ini adalah program Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar. Baik. Di mana tentu saja begitu beliau dilantik, setelah dilantik kita langsung meluncing ini Makassar Recover. Luar biasa. Iya. Karena apa? Beliau ini udah gregetan gitu. Ini kenapa sih kok pandemi ini nggak bisa dilawan gitu kan? Ya, benar. Akhirnya inilah program yang diluncurkan oleh beliau. Pertama adalah Makassar Recover itu harus sehat, Betul. pulih, Ya. selamat, ya kan? Di Makassar Recover ini ada 3 program yang kita laksanakan. Baik. Yang pertama adalah imunitas kesehatan, kemudian adaptasi sosial, Ya. dan pemulihan ekonomi. Ya. Kemudian yang kedua lagi, di samping Makassar Recover, kebetulan saya kepala Bapeda ya Pak. Ya, benar. Jadi ngerti. Ya, ini luar biasa nih. Dokter Ani ini luar biasa. Lanjut. Di samping Makassar Recover ini, kita juga tentu di tahun yang sama kita akan melakukan resetting birokrasi. Baik. Nah, jadi resetting birokrasi bagaimana birokrasi yang dianggap lamban atau yang dianggap belum pas sasarannya itu mungkin akan diresetting. Sementara ini wali kotanya sama wali kotanya lari 120 ya. Di belakang kalau lari 30 ketinggalan. Baik. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur tentu saja, karena kita ada beberapa istilahnya keinginan beliau itu menyatukan kita semua. Kenapa kantor kok jauh-jauh amat gitu kan? Susah komunikasinya, susah koordinasinya, sehingga beliau akan membuat satu mall pelayanan publik, bukan lagi mall kali ya, apa gitu di atasnya mall. Baik. Seperti itu kan, seluruhnya, jadi seluruh itu nyatu nanti. Nyatu, kecuali yang di luar tuh cuma damkar, ya karena memang harus terpisah karena iya seperti itu.
Kita masuk ya ke Makassar Recover lagi. Baik, Nih. silakan. Kalau Makassar Recover itu sendiri, pertama kan tadi kami sudah sampaikan imunitas kesehatan. Nah, saya kira di imunitas kesehatan ini sebenarnya pemerintah Kota Makassar ingin membentuk suatu big data, membuat suatu big Ini data. yang luar biasa ya. Iya. Ini luar biasa. Iya. Dia pakai barcode. Iya, Barcode di situ iya. kan Dokter Ani ya. Iya betul. Jadi big data ini, jadi pada saat kita melakukan pada imunitas kesehatan itu sendiri, kita masuk lewat situ kan. Ya. Jadi dari relawan 10.000 detektor, Baik. kemudian 5.000 paramedis, Ya. 306 dokter. 306 dokter. Iya, itu semua relawan. Jadi relawannya tuh 15.306. Luar biasa. Iya. Dan ini mereka akan knock the door. Ya. Jadi tim itu Ya. 2 detektor, 1 paramedis. Baik. Kalau dokternya tuh adanya di kelurahan. Ya, Karena ya, dokternya nanti itu akan mendiagnose hasil dari kita melakukan screening secara menyeluruh seluruh penduduk Kota Makassar itu dengan genus. Iya. Nah, itu dokternya di sana. Nah, setelah itu hasilnya kan semua akan terinput di war room kami di lantai 10. Nah, itu suatu big data ya. Jadi dari awalnya memang melakukan anamnese, apakah Anda pernah COVID, apakah Anda sekarang ini lagi sakit dan sebagainya, sehingga nanti pada saat selesai pengimputan itu kelihatan di triase itu di war room kita, ada triase. Nah, ini orang sehat, ini orang sakit tapi OTG karena nggak ada keluhan, dia positif ya tapi nggak ada keluhan. Terus ada yang sakit ringan, sedang dan berat. Kalau sedang berat kan otomatis sudah di rumah sakit kan, udah sesak kan? Ya benar. Sesak. Gitu. Jadinya memang Makassar Recover ini sesuatu yang komprehensif kalau menurut saya. Baik. Kenapa? Karena dari sini juga kita bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada. Benar. Kita kerjasama dengan ID, kita kerjasama dengan PPNI, dan kita kerjasama seluruh lapisan masyarakat. Kenapa? Kami sangat berharap ke masyarakat juga mengetahui apa sih yang dimaksud itu program. Penting nih. Bahkan kemarin beberapa perusahaan juga ikut terlibat ya. Pegadaian misalkan kemarin ada beberapa yang bantuan diberikan. Dan ini kita harapkan semua pihak ikut terlibat. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, kita kembali bersama Ketua Makassar Recover, Ibu Dr. Ani. Bu Dokter, bisa tidak dijelaskan struktur atau komposisi Makassar Recover? Ini kan ada master juga di kecamatan kemudian ada turun ke lurah, ada kemudian sampai ke tim detektor yang kemudian relawan dan 15.000 sekian tadi di 306. Baik, jelaskan. Jadi gini, memang di masing-masing Makassar Recover itu tiga programnya ya, tadi imunitas kesehatan, kemudian adaptasi sosial, kemudian pemulihan ekonomi. Nah, kalau adaptasi sosial itu siapa saja yang berperan di sini? Ini kan terkait dengan dokter ya ceritanya. Jadi itu yang ketua, jadi master imunitas kesehatan itu dokter gigi, dokter Ita. Dokter gigi Ita. Kemudian adaptasi sosial itu pelaksana tugas Kadis Pariwisata. Kemudian pemulihan ekonominya itu Pak Rum, kemudian Pak Firman kalau nggak salah, saya lupa. Kayaknya Pak Firman. Nah, kemudian daripada itu master kecamatan. Nah, master kecamatan ini yang punya peran penting karena master kecamatan ini punya tanggung jawab penuh satu kecamatan. Di mana rekrutmen detektor sendiri, mereka merekrut tuh per kecamatan. Bahkan mereka begadang sampai dini hari. Iya, benar. Dan mereka wajib mensosialisasikannya sampai pada tingkat RT RW. Seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan Makassar Recover? Itu master ini, panggilnya master kan? Master kecamatan ini yang bertanggung jawab penuh terhadap program kerja dari Makassar Recover itu untuk disosialisasikan sampai ke tingkat bawah. Dan kemudian di kecamatan itu mereka nanti monitoringnya ya. Jadi membuat satu seperti war room ini yang seperti yang ada di Balai Kota. Betul. Yang kemudian dikonekkan dengan war room yang ada di Balai Kota. Di situ juga pemantauannya, karena di adaptasi sosial dan pemulihan ekonomi
itu nanti ada yang dinamakan indeks protokol kepatuhan ya. Baik, ya. Protokol kesehatan, indeks kepatuhan protokol kesehatan IKPK. Nah, itu masyarakat apa patuh atau enggak gitu ya. Apalagi OTG ini kan yang paling bahaya OTG. Ya, benar. Karena kita nggak tahu dia benar atau enggak. Benar. OTG-nya kita nggak tahu kan. Oke, di OTG itu yang harus diawasi betul. Kan kita tahu di setiap RT itu ada 2 detektor, 1 paramedis. Di RT ya, 1 paramedis. Di RT itulah yang tiga relawan ini yang selalu mobile melihat. Ini kalau OTG gini nggak boleh keluar. Nah, melalui barcoding HP kita ini, jadi pada saat petugas door to door mendownload aplikasi, kalau nggak bisa sendiri dibantu oleh petugas, kemudian masukkan semua data-datanya. Setelah itu ada barcodingnya. Nah, dari sini kita bisa memantau, pemerintah kota kan memantau, apalagi kalau kita OTG, kan? Benar. Jadi kalau misalnya dilarang keluar misalnya ya karena Anda OTG, kan kemana-mana dulu dong, adaptasi ISMAN dulu kan, isolasi mandiri dulu. Dan kalau melanggar, itu penilaian indeks kepatuhannya itu. Dan ini juga berlaku bagi pengusaha-pengusaha ya. Oh jelas. Jadi kalau pengusaha-pengusaha itu usahanya sekian jam berapa, kemudian ini jadi indikatornya boleh lanjut atau langsung tutup. Malah dikasih apresiasi sama Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota jika dia patuh. Nah, jadi setiap misalnya tempat-tempat usaha setiap tempat-tempat usaha itu harus memiliki 1 master COVID. Ya kan? Itulah yang mewanti-wanti pengunjungnya, customernya ya. Baik. Bahwa Pak, maskernya dipakai dong. Ya, misalnya nggak lagi makan, nggak lagi minum, tolong maskernya dipakai. Jaga jarak tak? Seperti itu. Apakah Anda sudah cuci tangan? Jadi masuk harus sudah cuci tangan. Clear, betul. Iya, itu protokol kesehatannya. Nah, kami pemerintah kota memantaunya melalui Zoom meeting itu. Jadi di kecamatan itu yang saya sampaikan tadi bahwa kita punya war room mini di setiap kecamatan. Itu dan pantauannya. Rewardnya Pak Wali Kota sampaikan bahwa kalau semuanya tempat-tempat usaha itu patuh pada protokol kesehatan, kenapa enggak kita tambah jam operasionalnya? Kenapa enggak seperti itu? Tapi kalau Anda patuh, kalau nggak patuh sampai pada pencabutan izin usaha. Dan ada punishment buat mereka yang quote-unquote nakal ya. Betul. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kita kembali bersama Dr. Ani. Bu Dokter, boleh tahu tidak berapa sih anggaran untuk Makassar Recover ini? Lumayan besar. Karena memang kita totally. Jadi kita nggak, kan selama ini kegiatan kita kalau misalnya ada yang positif baru kita tracing, gitu kan? Nah sekarang enggak. Tidak positif negatif seluruhnya di tracing. Luar biasa ya di tracking. Ada saya dengar katanya 350 sekian ya. Iya, kurang lebih seperti itu karena kita di samping kita pembelian alat kan. Alat screeningnya, genos, PCR kita beli juga. Kemudian tentu alkes lainnya, peralatan kesehatan lainnya seperti tensi itu kan kita harus berikan kepada relawan itu untuk mendeteksi dari rumah ke rumah, tensiometer, oximeter, kemudian termogan, itu kita beli semua tuh. Dan itu tidak sedikit. Itu 5.000 loh, jangan salah kan nakesnya 5.000 kali banyak. Iya, jadi pemirsa perlu diketahui anggaran itu memang melibatkan semua malah. Dan saya pikir bukan hanya di anggaran, mungkin ada yang sangat-sangat esensi yang perlu disampaikan kepada masyarakat kita. Kan nih masyarakat pasti mendengarnya, besar banget nih anggarannya kan. Tapi satu hal, anggaran ini nggak mungkin kita gunakan sebanyak ini kalau masyarakat itu patuh. Ya kan? Sumbangsi masyarakat, kami sering menyampaikan kepada masyarakat. Udahlah, kalau nggak bisa nyumbang duit, nggak bisa nyumbang masker atau hand sanitizer, sumbanglah pakai masker, cukup. Paling tidak itu ya. Iya, paling enggak ini. Saya punya masker loh, hanya tidak pakai karena kebetulan. Kalau saya harus pakai ya karena saya usianya sudah nggak muda lagi. Ya, it's okay. Jadi itu
patuh pada protokol Ini yang kesehatan. penting. Benar. Pemirsa dimanapun dan masyarakat Makassar pada khususnya, apa yang disampaikan Dokter Ani itu betul, bahwa pertama kita memang harus sama-sama menyukseskan program ini, dan paling utama kita sama-sama patuh lah ya, Pak. Kita Iya. gunakan masker lah ya Bu Ani ya. Iya, betul. Baik, lanjut. Iya. Apalagi nih? Kira-kira yang paling esensi untuk kemudian kita moving. Ini kapan sih sebenarnya apply-nya di lapangan nih, Bu Ani? Gini, besok itu ya kan ini sekarang kita kan berjalannya seiring. Ya. Sebenarnya vaksinasi itu nanti setelah kita melakukan pendataan secara dulu. menyeluruh kan. Hmm. Akan tetapi vaksinasi ini sudah harus kita jalankan juga Iya, dari iya, pemerintah iya, pusat kan. iya, benar. Nah, pada saat Pak Wali Kota menyampaikan bahwa kita buat smart vaksinasi Kota Makassar. Ya. Ya kan? Festival vaksinasi Kota Makassar. Ya, ya. Langsung Pak Presiden, Dan saya mau lihat itu, gitu kan? luar biasa, Alhamdulillah luar banget. biasa, ya. Alhamdulillah banget. Kenapa? Karena artinya jerih payahnya pemerintah Kota Makassar dalam hal ini desain by Wali Kota Makassar, Baik. itu beliau berkenan hadir. Luar biasa memang, sampai Pak Presiden hadir di Iya. acara itu. Bu Ani, Tabe, ini kan program menyeluruh Iya. dan benar. yang paling utama di sini serentak. Iya, benar. Kalau boleh tahu estimasi, ini kan ada progres. Iya, benar. Kalau vaksinasi secara general kapan sih bisa ini kan sudah ada guru sudah misalkan. iya. Kemudian ada beberapa tim detektor. Iya. Kan mereka dulu ini yang diselesaikan supaya Iya. kalau ke rumah penduduk tidak membawa penyakit gitu loh. Tidak membawa penyakit dan melindungi dirinya. Iya, benar. Jadi sekarang kita kan program nasional, vaksinasi itu program nasional. Baik. Jadi setelah nakes, ya kan, tenaga kesehatan seluruhnya sudah tervaksin. Baik. Kemudian yang tahap kedua adalah pelayanan publik, termasuk ASN. Ya. Kemudian lansia. Ya. Nah, itu sampai nanti setelah Juni, ya, itu Ya. baru masyarakat lainnya. Dokter Ani, tapi saya titip pesan. Ini kan banyak orang yang masih ini saya mau curi ini di acara Makassar Recover, saya gunakan waktu. Kau curi waktu lah. Karena saya dengar dan memang ada beberapa saya tanya Bu Dokter Ani, ada yang masih takut kalau divaksin. Jelaskan sih sebenarnya supaya ini benar-benar clear. Anda tidak perlu takut gitu lah. Ini ahlinya loh yang bisa jelasin. Silakan. Jadi Dr. Ani, memang jelasin. Pak Subhan, jadi Ya. vaksinasi itu nggak ada bedanya sama imunisasi zaman kita baru lahir. Ya. Itu kan semua kuman yang dilemahkan, Ya. baik kuman, virus ya, Ya. itu yang dilemahkan. Artinya apa? Tidak mungkin kuman ini akan menjakiti kita, kan dia kan Baik. udah dilemahkan. Ya. Ini tujuannya hanya untuk membangkitkan imunitas kita. Jadi banyak nih tentara di sini tuh. Jadi kalau ada masuk lagi virus, langsung ditembak. Betul. Jadi tidak jadi mito, tidak Ya. jadi sakit. Artinya kalau kita divaksin itu, kalaupun kita terinfeksi, tidak sakitnya lebih parah. Baik. Ya kan? Ya. Nah, ataukah bahkan kita tidak sakit. Ya. Nah, di samping itu kita juga melindungi lingkungan kita kan. Ya. Itu yang dikatakan herd immunity sebenarnya. Baik. Itu dengar loh. Jadi nggak usah takut divaksin. Baik. Apalagi sekarang kan sudah jelas vaksinnya aman dan halal. Baik. Nah, kemudian daripada itu juga efek vaksinasi. Memang setiap apapun yang masuk dalam tubuh itu Pasti ada dampaknya ya, Pasti. karena barang aneh masuk di dalam. Nah, Pasti. Paling- sejauh mana sih efeknya ini yang perlu diperjelas, karena ada yang katanya muntah lah apa ya. Ya itu namanya Mungkin KIPI. dijelaskan ini supaya Itu namanya jelas. KIPI. Jadi Kita jangan kejadian efek samping daripada vaksinasi. Apa istilahnya tadi? KIPI. KIPI. Ya. Nah, di situ tentu kita tetap waspada dong. Artinya kalau kita menyuntikkan sesuatu pasti kita harus, yang pertama kita jaga adalah anafilaktik shock. Jangan sampai dia shock ya. Ya. Nah, itu anafilaktik shock. Nah, kita harus siap dengan artinya SOP daripada anafilaktik shock itu Baik. sendiri. Nah, banyak beberapa yang menyampaikan bahwa saya setelah divaksin ngantuk, pengen makan melulu, Iya, makan melulu. lapar kan. Ya. Nah, terus aduh bekas suntiknya juga agak pegel-pegel gitu Ya. kan, tapi nggak ada yang demam, nggak ada. Itu wajar loh kalau begitu. Iya. Itu normal ya. Normal. Karena ada barang aneh masuk di ke dalam tubuh. Ya, benar. Jadi kalau dampaknya ada pegal, kemudian lemas sedikit, mau makan terus, bagusnya sebenarnya makan terus ya. ya. Ntar kemendut kayak Tapi saya. boleh saya stressing Bu Ani bahwa ini no problemo. Ya. Semua aman. Ya.
Dan jangan takut untuk divaksin. Ini berjelas dong, Bu Ani. Salah satu juga bantuan masyarakat kepada pemerintah. Baik. Kalau Anda patuh pada protokol kesehatan, Anda patuh pada vaksinasi, artinya mau divaksin, tentu kan ini beban pemerintah jadi kurang. Ekonomi itu kan berputar. Betul. Bayangin loh Pak, kita punya pertumbuhan ekonomi dari 8,79%, terjun bebas dia minus 1,27%. Itu gara-gara COVID. Dan semua orang memang pura-pura kehidupan ekonomi gara-gara COVID. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyat TV, ada yang berbeda di video-video sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu normal, hari ini khusus untuk program Makassar Recover kita siapkan hadiah. Dan ada beberapa hadiah, ada dari Yamaha, ada dari Austin baju, kemudian ada voucher untuk kecantikan, voucher hotel, ada beberapa voucher hotel, dan spesial lagi ada juga hadiah dari Ketua Makassar Recover, Dr. Andi, yaitu berupa obat obat yang disiapkan. Nanti berapa jumlahnya kita nanti prepare di rakyatku.com untuk kemudian dibagikan kepada siapapun yang menjadi pemenang. Nah, soal pertanyaan biarkanlah Ibu Ketua yang sampaikan kepada pemirsa. Silakan. Jadi buat pertanyaan nih. Pertanyaan untuk kuis. Siapa yang jawab benar nanti dapat hadiah itu. Kalau ditontonnya dari awal, baik, tentu saja pasti pertanyaan itu bisa terjawab. Gampang ya, iya, Bu Ania. Baik. Nah, kan kita sekarang berbicara terkait dengan Makassar Recover. Jadi berarti tadi saya sudah jelaskan ya bahwa Makassar Recover itu ada 3 program utamanya. Ya, sebutkan salah satu program yang dimaksud. Hanya satu loh dari 3 program itu. Baik. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya sampaikan untuk bisa mendapatkan hadiah jelas harus Anda subscribe, kemudian beri jawabannya, share, dan lebih bagus lagi tekan notifikasinya agar setiap ada program berbunyi langsung. Baik, mungkin the closing speech apa yang paling diharapkan dari program Makassar Recover ini biar pemirsa kita dan masyarakat Makassar tahu beneran apa yang harus supaya ini benar-benar sukses. Silakan, Dr. Adi. Terima kasih Pak Subhan. Jadi memang Makassar Recover ini dibuat suatu program di mana masyarakat, seluruh lapisan masyarakat itu harus terlibat. Baik. Ya, yang pertama adalah tentu kita akan menyehatkan seluruh masyarakat. Nah, di sini kita tentu saja mengharapkan masyarakat partisipasinya. Partisipasinya apa? Pertama ya tentu protokol kesehatan harus dipatuhi. Masker, cuci tangan, di air mengalir pakai sabun atau hand sanitizer kalau kepepet. Kemudian jaga jarak. Ya, itu yang paling penting. Kenapa? Karena Anda sakit, memang Anda sakit gratis, tapi beban itu kepada pemerintah. Nah, di mana karena banyaknya biaya kesehatan, tentu pembangunan yang lainnya itu agak sedikit terlambat terbengkalai seperti itu. Nah itu jadi saya rasa yang paling utama masyarakat Makassar itu mengetahui apa ini program Makassar Recover dan bantu kami pemerintah kota untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Minimal masker lah, itu sudah lebih dari cukup. Anda terlindungi, orang lain pun terlindungi. Baik, luar biasa. Pemirsa Rakyat TV, ini pernyataan yang sebaiknya menjadi renungan kita sama-sama untuk kemudian kita patuhi agar. Masih ada satu lagi. Baik. Vaksinasi dong. Vaksinasi, oke. Baik. Silakan. Ya. Tentu juga kami sangat berharap bahwa setelah nanti ini program berkelanjutannya apakah dengan vaksin gotong royong dan lain sebagainya, itu masyarakat itu sebaiknya divaksin. Jangan mendengar artinya banyak kan ya
berita-berita hoax ya, Nah. seperti itu. Tidak mungkin pemerintah ini melaksanakan program yang merugikan masyarakat, Baik. malah justru menguntungkan masyarakat. Baik, luar biasa. Cukup barangkali? Iya, siap, terima kasih. Baik. Pemirsa Rakyat TV, demikian bersama Dr. Ani sebagai Ketua Makassar Recover, sebuah program yang bahkan dihadiri oleh Presiden kemarin. Kesuksesan program ini kalau kita semuanya terlibat. Saya Sumaneso. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki. Salam. Lagi. Saya Dr. Andi Hadijah Iriani, pelaksana tugas Kadis Kesehatan, mengucapkan kepada seluruh masyarakat, mari sama-sama kita mensukseskan program pemerintah Kota Makassar, yaitu Makassar Recover. Makassar, peduli Ki, salam Ki.